Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sementara itu, pemirsa, wacana pemberantasan LGBT menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Kita tentu tidak menghukum kepada orang yang punya orientasi biseksual atau lesbi atau gay itu. Hanya saja jangan sampai menganggap bahwa orientasi itu adalah normal. Sehingga mereka merasa ini tidak normal kan, yang harus diluruskan, yang harus diobati. Oleh karena itu saya setuju bahwa berkenaan dengan penerapan, bukan hanya setuju, bahkan MUI sedang menyiapkan naskah akademik dan perundang-undangan berkenaan dengan bagaimana menjerat pelaku pelaku LGBT ini. Karena di Indonesia bagi penegak hukum masih merasa kurang, masih belum ada ketegasan hukum untuk mereka melakukan tindakan hukum. Adapun RUU untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu, karena kita harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Tapi dengan kampanye yang dilakukan juga caranya? Kalau cara kayak gitu 50-50 lah, setuju nggak setuju ya. Karena mungkin bisa menyakiti hati orang lain juga. Tapi dengan kampanye yang disuarakan, setuju saya. Jadi bisa masyarakat bisa mengetahui apa dampak dari bot ini juga, dan menjadi integritas kita untuk mengenalkan sebenarnya gender kita itu apa sih. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, nggak yang lindas boti atau apa anarkis banget, cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu ya, tapi jangan anarkis juga sih, kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu, DPR telah merampungkan aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka. 4 hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan imparsial hakim. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup.
Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim, turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Terjerat 3 pasal berlapis, Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Prime. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Cheetos, apapun rasa usilnya, kejunya bikin nempel. Tenggorokan kering, haus ya? Asiknya minum Adem Sari. Herbal, nyaman di tenggorokan. Adem Sari, pereda panas dalam nomor 1. Adem masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M juga dipaksa suami Siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri Sirinya, disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman. Beliau di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Apa
Tahu Apa? tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga korban mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari terduga pelaku. Aibtu N kini sudah ditahan di Bitpropam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luka bakar yang tak kunjung sembuh, korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati, Cirebon. MAN, istri siri korban dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh Aibtu N, oknum anggota Polri aktif di Polres Tegal Kota, kini dirawat intensif di RSD Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka bakar korban akibat siraman air keras tak kunjung sembuh. Korban kini menjalani penanganan medis karena luka yang dideritanya membutuhkan perawatan lebih serius. Selama ini korban belum pernah memperoleh penanganan secara menyeluruh di rumah sakit. Enggak, jadi memang lukanya itu sangat serius ya, sampai maaf ya, maksudnya ada belatung ya apa segala macam gitu kan. Karena kan selama ini tidak ada penanganan dari ke rumah sakit, jadi hanya ganti perban, kasih antibiotik seperti itu. Korban juga menjalani visum ulang di RSD Gunung Jati, Cirebon. Kondisi ini dilakukan karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya, korban menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Tersangka Aibtu N melakukan penganiayaan kekerasan hingga penyiraman air keras kepada korban. Selama 2 tahun, korban mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan selama tinggal bersama tersangka. Kini Polres Tegal telah menangkap tersangka dan proses hukum atas laporan tersebut masih berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Pemirsa, geram dengan kasus penyiksaan istri siri yang dilakukan oleh oknum polisi, pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Kapolri segera mengungkap wajah pelaku ke publik. Menurut Hotman, perilaku menyimpang dan aksi kriminal oknum polisi tersebut tidak perlu ditutup-tutupi. Saya minta kepada Kapolri, masyarakat pengen tahu mukanya itu oknum polisi gimana gitu loh. Kenapa kalau pencopet, penganiaya lain selalu ditampilkan di press release, ditayangkan oleh kepolisian kan, mukanya dipertontonkan ke publik gitu loh. Kenapa begitu oknum polisi kok sampai hari ini orang belum tahu polisi yang mana gitu. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriel Pakaenoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timor Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak
Bapak Ibu sudah tahu sanksi, kalau di dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis, terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat. Ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mulai besok kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu dengan hasilnya baru kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap gadis YT dengan 3 pasal berlapis. Ancaman hukuman yang diakumulasi mencapai 36 tahun penjara. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menambahkan pasal baru bagi tersangka, yaitu dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Sebelumnya, Taufik Hidayat telah dijerat dengan pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dan pasal 469 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Masing-masing pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan penambahan pasal kekerasan seksual didasarkan pada keterangan saksi ahli, keterangan korban, dan hasil visum. Bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Status residivis juga menjadi faktor pemberat bagi Taufik Hidayat yang diketahui pernah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus serupa. Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Perempuan berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih melakukan pembersihan infeksi dari luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya pemirsa, korban akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi makanya kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi.
Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia. Usai pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta, polisi kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia. 14 tersangka baru tersebut merupakan 10 pengasuh, 2 petugas keamanan dan kebersihan, serta 2 orang petugas operasional daycare. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi namun tak melaporkannya ke aparat penegak hukum. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ke-14 orang tersebut belum ditahan. Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum memutuskan langkah penahanan melalui gelar perkara. Terkait dengan peran masing-masing yang terbaru kita tetapkan sebagai tersangka 14 orang itu, diantaranya ada 10 orang itu pengasuh. Pengasuh sama seperti yang sebelumnya, pengasuh yang kita tetapkan ada 11 orang dan saat ini 10 orang, sehingga keseluruhan pengasuh ada 21 orang. Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Bang Jago yang viral memukul pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Informasi jauh saja pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di iNews Prime. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali, kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun, lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kampas rem panas, 1 unit mobil tangki bermuatan bahan bakar minyak terbakar di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara waktu.
Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar bagian belakang mobil tangki yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat mobil tangki dari arah Cianjur menuju Sukabumi tiba-tiba ban mengeluarkan percikan api. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara dan dialihkan ke jalur lainnya untuk kendaraan kecil. Kendaraan tangki Pertamina melaju dari arah Padalarang menuju Sukabumi. Kemudian saat di TKP yaitu di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Cijoho, RT 1 RW 1 Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang. Nah, di Cianjur ini diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan. Itu diduga pertama. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ratusan penumpang kapal motor Makmur Jaya panik setelah kapal yang mereka tumpangi mati mesin dan kandas di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Seluruh penumpang langsung dievakuasi petugas ke Pulau Pari. Suasana tegang mewarnai proses evakuasi 150 penumpang kapal motor Makmur Jaya yang terombang-ambing setelah mengalami mati mesin di perairan barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Mendapat laporan ini, tim gabungan segera menyelamatkan penumpang dari kapal yang kandas dalam posisi miring. Satu persatu penumpang dievakuasi menembus gelombang menuju daratan Pulau Pari. Meminta untuk dievakuasi. Alhamdulillah, seluruh penumpang dan kru kapal berhasil dievakuasi di Pulau Pari. Kemudian seluruh penumpang diantar ke pulau tujuan masing-masing menggunakan kapal BPBD, kapal isuk, dari kapal polair dari Polres Kepulauan Seribu. Terima kasih. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Pramuka tersebut diduga mati mesin setelah bahan bakar tercampur air. Seluruh penumpang selanjutnya dibawa menggunakan kapal BPBD di Subdang Kepolisian ke Pulau Pramuka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah kapal nelayan bermuatan ikan tuna tenggelam di perairan antara Pulau Batu Atas dan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 3 nelayan berhasil ditemukan selamat usai terombang-ambing selama 10 jam di lautan. Tim SAR melakukan pencarian usai menerima laporan adanya kapal tenggelam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 3 nelayan korban kapal tenggelam yang terombang-ambing di atas rakit berjarak 18 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Tim SAR kemudian berupaya mengevakuasi di tengah gelombang untuk menyelamatkan para korban. Saat ditemukan, kondisi korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi. Sehari sebelumnya, kapal nelayan tersebut bertolak dari Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju kota Bau-Bau, namun saat malam hari, ombak besar menghantam badan kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Dan pertolongan terhadap satu buah kapal yang tenggelam dengan CO2 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo. Saat ini alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di. Ketiga nelayan tersebut kemudian dievakuasi ke dermaga. Seketika warga panik dan bahu-membahu memadamkan api. Api semakin tidak bisa dikendalikan, sementara pasokan air kian menipis. Kabel, listrik. Warga semakin panik saat terjadi ledakan.
Wah, di dalam ada orang, wah, di dalam ada orang. Ini kayaknya di sini ada orang nih tadi nih. Hijab. Kepanikan kian terjadi saat diketahui ada warga yang terjebak di dalam kobaran api. 2 jam kemudian, api berhasil dijinakan, walaupun akhirnya 6 rumah ludes terbakar. Setelah api benar-benar padam, warga dan tim pemadam kebakaran mencari korban yang terjebak di dalam rumah. Benar saja, setelah dilakukan penyisiran, kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM Jakarta. Kita ditemukan di sisi sebelah kamar. Yang menurut informasi dari warga katanya ada di kamar. Di kamar tidak ada. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Pemirsa, insiden kebakaran di Palmerah yang menyebabkan seorang lansia meninggal dunia menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Di antaranya, tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim yang menangani perkara klien mereka ke Komisi Yudisial. Pemirsa, saya Bayu Pradana dan inilah iNews Prime selengkapnya. Iya pemirsa, besok Selasa 7 Juli Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadwalkan pembacaan putusan pra-peradilan Roy Suryo. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang. Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada Majelis Hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, barangkali memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan keyakinannya Allah. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Kali ini Roy menggugat sah tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan prapit lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu tersangka fitnah ijazah Roy Suryo menepis tudingan jika sidang pra-peradilan kedua dilakukan untuk mengulur waktu demi hindari sidang pokok perkara. Roy menyebut pra-peradilan ia lakukan untuk memastikan jika penerapan pasal 32 UU ITE keliru. Tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Jika Roy Suryo ajukan pra-peradilan kedua, Pradi Bersatu justru berencana mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Pradi meminta setelah sidang pra-peradilan selesai, Roy harus segera ditahan. Belum juga usai sidang pra-peradilan Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut langkah itu sengaja mereka ambil agar Roy Suryo tidak terus-terusan mengajukan sidang pra-peradilan. Kalau ada prapit lagi yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika prapit dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memprapit, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Sementara itu sebelumnya ahli pidana Didit Wijayanto berpandangan penangkapan Roy Suryo sudah cacat prosedur. Didit menyebut dalam hukum acara pidana, proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan tersangka dari penyidik ke jaksa, maka tersangka tidak perlu ditangkap, apalagi ditahan. Kalau dipanggil tidak datang 2 kali, tidak memberikan alasan yang patut. Yang kedua,
untuk kepentingan penyidikan. Nah, kalaupun untuk kepentingan pelimpahan tahap 2 tidak perlu ditangkap. Nah, di sini ini problemnya adalah langsung ditangkap. Kalau itu artinya apa? Berarti Polda Metro ingin membuat norma baru. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya ijazahnya yang dipermasalahkan, baliho bergambar Jokowi juga diprotes warga Solo. Wali Kota Solo, Respati Ardi pun dilaporkan ke Kejaksaan. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, oh siap, gak lurus, salah. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Tadi kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen pekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut. Selanjutnya pemirsa, KPK akan memverifikasi laporan dan membuka peluang untuk memanggil Menhut. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK
Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 12 Juli. Raja Juli sempat menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat yang 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh, ya. Ini yang menerima, ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Haryadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT, ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Pemirsa, DPR RI menampung aspirasi